Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan BKP kita. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan BKP kita, ada baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, adapun pengertian BKP yaitu salah satu layanan yang membahas topik umum dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuan BKP yaitu menemukan upaya penyelesaian masalah yang dihadapi. Cara pelaksanaannya, semua diharapkan berpendapat. Yang berpendapat silakan tunjuk tangan. Tidak ada pendapat yang salah dan tidak saling menyalahkan. Adapun topik yang kita bahas hari ini adalah tidak tersedianya makanan yang diinginkan. Nah, menurut teman-teman nih, apa faktor penyebab dari topik yang kita bahas hari ini? Oke, pada Gustina. Mungkin faktor penyebabnya itu karena keterbatasan bahan makanan atau menu yang untuk dimasak. Baik, selanjutnya silakan Tessa. Menurut saya mungkin faktor penyebabnya itu seseorang merasa kesal saat tidak tersedia makanan yang diinginkan karena makannya tidak terpenuhi, apalagi dia sedang lapar atau sudah menunggu sesuatu yang tidak ada. Selanjutnya silakan. Menurut saya dia kebiasaan dimanja, jadi sudah terbiasa dimanja, jadi terakhirnya nggak bisa menyelesaikan diri, nggak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi. Selanjutnya. Mungkin faktor penyebabnya itu kurangnya perencanaan dalam penyediaan makanan. Adapun faktor penyebabnya itu bisa jadi karena kurangnya bahan makanan yang akan dimasak. Nah, selanjutnya itu apa sih dampak yang terjadi dari topik yang kita bahas hari ini? Oke, silakan. Yang pastinya muncul rasa kecewa, menurunnya semangat atau kenyamanan dalam kegiatan. Selanjutnya, silakan pada Tessa. Mungkin kalau menurut saya itu dampaknya mood mereka itu jadi bad mood ataupun mereka jadi kehilangan selera makanannya. Selanjutnya, silakan pada Dini. Mungkin sama dengan Ray dan Tessa, karena tidak sesuai dengan makanan yang diinginkan, mereka jadi kecewa dan selera makan pun mulai hilang. Selanjutnya, silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya itu pola makannya nggak teratur karena menolak makanan lain yang sebenarnya itu bergizi. Baik, dapat saya simpulkan di sini dampaknya yaitu jadi menurunnya selera makan. Jadi yang korbannya ini jadi malas makan, terus dia juga jadi kecewa gitu ya kan. Nah, selanjutnya apa sih solusi yang bisa diberikan dari topik ini? Pada Tessa, silakan. Mungkin solusinya itu kita tuh harus menerima keadaan kita. Jadi kita mencari alternatif makanan lain dan kita bersyukur atas apa yang ada di rumah itu. Selanjutnya, silakan. Dina. Mungkin kita mengajarkan caranya ikhlas dan menikmati makanan yang ada sambil tetap bersyukur pada Allah. Selanjutnya, silakan Ray. Saya sependapat sama Tessa, memberikan alternatif yang beragam. Cuman saya juga akan menemukan sikap toleransi dan syukur atas makanan yang tersedia. Selanjutnya, silakan. Menurut saya sama dengan teman-teman yang lain karena kita juga harus menghargai usaha orang lain yang telah menyiapkan makanan meski bukan makanan yang kita. Nah, dapat saya simpulkan itu berarti kita tuh harus bersyukur ya dari apapun yang bisa kita makan di hari itu. Nah, selanjutnya komitmen apa sih yang bisa kalian lakukan dari topik ini? Silakan deh. Saya berkomitmen akan menghargai setiap makanan yang disediakan tanpa berlebihan menuntut kesesuaian saya secara pribadi. Baik, selanjutnya bisa. Saya akan komitmen sama seperti yang tadi dijawab dia, tapi yang saya tambah itu saya tetap sabar meskipun makanan apa yang tersedia itu kita harus tetap menghargai meskipun itu yang tidak kita inginkan. Selanjutnya Dina. Mungkin sama saja dengan teman-teman
berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya sudah mengirimkan BMB 3 kepada di ini grup WhatsApp kita. Silakan teman-teman mengisinya. Sudah selesai teman-teman? Nah selanjutnya sebelum kita menutup acara kita hari ini, apa sih kesan dan pesan teman-teman dari topik yang kita bahas hari ini? Silakan pada Tessa. Pesan yang dapat saya ambil itu jangan terlalu fokus pada apa yang tidak ada, tapi syukuri apa yang masih ada di depan kita. Dan kesannya itu dari hal kecil seperti ini kita bisa belajar bersyukur, sabar dan tidak manja terhadap keadaan. Selanjutnya Gina. Mungkin pesan dari saya itu bersyukur atas makanan yang ada adalah cara terbaik untuk menikmati rezeki. Nah, untuk pesan yang saya dapat dari BKP kita hari ini, saya merasa lebih tenang dan belajar menghargai setiap makanan yang disediakan. Selanjutnya silakan. Pesan saya itu setelah belajar di pelayanan BKP kita ini, saya belajar bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dan pesan yang saya ambil itu bahwa rasa bersyukur membuat segala sesuatu bisa terasa cukup. Selanjutnya silakan. Soalnya itu sebenarnya makanan yang diinginkan itu yang ya. Kesannya itu makanan yang tidak sesuai keinginan sebenarnya dapat diatasi dengan sikap menerima padanya. Misalnya penting untuk belajar bersyukur dan menghargai usaha orang lain dalam menyediakan makanan. Oke, cukup sekian acara kita hari ini. Sebelum kita menutupnya, ada baiknya kita berdoa bersama-sama kembali. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.